Ada sebuah kalimat yang sering terdengar sederhana, namun maknanya begitu dalam. Setiap kejayaan selalu diawali oleh masa-masa yang paling sulit. Dan jika kalimat itu harus diberi contoh dalam sepak bola Indonesia modern, maka Persib Bandung era Bojan Hodak adalah salah satunya. Karena sebelum ada pesta juara, sebelum ada konvoi, sebelum ada bintang di dada yang semakin bersinar, ada masa ketika Persib sedang kehilangan arah. Kita mundur ke awal musim tahun 2023. Saat itu Persib bukan tim yang miskin pemain. Mereka punya David Da Silva, mereka punya Ciro Alves, mereka punya Mark Klok, mereka punya Nick Kuipers, mereka punya Beckham Putra. Bahkan di atas kertas, Persib adalah salah satu skuad terbaik di Indonesia. Namun sepak bola tidak pernah dimainkan di atas kertas. Sepak bola dimainkan di atas rumput. Dan di atas rumput itulah, Persib sedang kesulitan menemukan dirinya sendiri. Awal musim Liga 1 2023-2024 berjalan jauh dari harapan. Kemenangan tak kunjung datang, kepercayaan diri mulai hilang. Tekanan dari luar semakin besar. Lalu datang kabar yang mengejutkan. Luis Milla memutuskan mundur dari kursi pelatih karena alasan personal setelah awal musim yang sulit. Persib kemudian menunjuk Bojan Hodak pada 26 Juli 2023 sebagai penggantinya. Saat itu banyak bobotoh bertanya, siapa Bojan Hodak? Apakah dia cukup besar untuk menangani klub sebesar Persib? Apakah dia mampu mengangkat tim yang sedang terpuruk? Dan yang paling penting, apakah dia mampu menjawab harapan jutaan bobotoh? Namun terkadang sejarah tidak datang dengan suara yang keras. Ia datang diam-diam, masuk melalui pintu yang nyaris tidak diperhatikan, lalu perlahan mengubah segalanya. Bojan datang tanpa banyak janji. Ia tidak menjawab mimpi. Ia tidak membuat pernyataan besar. Ia hanya bekerja, hari demi hari, latihan demi latihan, pertandingan demi pertandingan. Bojan memahami satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Masalah terbesar Persib saat itu bukan kualitas pemain. Masalah terbesar mereka adalah keyakinan. Karena tim yang kehilangan keyakinan ibarat kapal yang kehilangan kompas. Masih memiliki layar, masih memiliki awak, masih memiliki mesin, namun tidak tahu harus berlayar kemana. Dan tugas pertama Bojan adalah mengembalikan kompas itu. Perlahan Persib berubah. Mereka mulai bermain lebih disiplin, lebih kompak, lebih efektif. Tidak selalu indah, tetapi lebih matang. Ada pepatah tua yang mengatakan, orang bijak tidak berusaha menjadi yang tercepat, ia berusaha menjadi yang paling konsisten. Itulah Persib di bawah Bojan. Mereka tidak selalu spektakuler, tetapi mereka semakin sulit dikalahkan. Satu demi satu pemain mulai berkembang. David Da Silva menjadi mesin gol yang semakin menakutkan. Bukan karena tiba-tiba menjadi pemain baru, melainkan karena sistem permainan Persib mulai memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ciro Alves berkembang menjadi ancaman yang konstan. Kecepatannya semakin efektif, keputusannya semakin matang, kontribusinya semakin besar. Mark Klok berubah menjadi jantung permainan. Bukan sekadar gelandang, tetapi pemimpin, pemain yang menjadi penghubung antara pelatih dan lapangan. Nick Kuipers menjadi simbol ketenangan. Ketika pertandingan mulai panas, ketika tekanan datang, ketika lawan menyerang tanpa henti, selalu ada sosok yang tetap berdiri tegak di lini belakang. Lalu ada Beckham Putra. Mungkin inilah salah satu kisah paling menarik, karena perkembangan Beckham bukan hanya tentang statistik, tetapi tentang kedewasaan, tentang proses, tentang bagaimana seorang talenta muda berubah menjadi pemain yang mampu memikul tanggung jawab besar. Bojan tidak menciptakan Beckham, namun ia membantu Beckham menemukan versi terbaik dirinya. Dan itulah perbedaan pelatih biasa dengan pelatih besar. Pelatih biasa mencari pemain hebat, pelatih besar membuat pemain menjadi lebih hebat. Perlahan klasmen berubah. Persib yang sempat tercecer mulai merangkak naik. Mereka mulai memenangkan pertandingan, mulai menaklukkan lawan-lawan besar, mulai kembali membuat bobotoh bermimpi, mimpi yang sebelumnya hampir padam. Dan ketika musim memasuki fase krusial, Persib justru semakin kuat. Mereka tidak terlihat seperti tim yang panik. Mereka terlihat seperti tim yang tahu apa yang sedang mereka lakukan. Karena fondasi yang dibangun Bojan mulai terlihat hasilnya. Seperti membangun rumah. Orang-orang sering memuji atap yang indah, padahal kekuatan rumah selalu dimulai dari fondasi yang tidak terlihat. Dan Bojan membangun fondasi itu. Musim 2023-2024 akhirnya menjadi salah satu musim paling bersejarah. Persib berhasil meraih gelar juara Liga 1 dari tim yang awal musimnya penuh keraguan, menjadi tim terbaik di akhir musim. Namun sesungguhnya, gelar pertama bukanlah pencapaian terbesar Bojan. Karena menjadi juara satu kali bisa saja terjadi karena momentum. Yang sulit adalah mempertahankannya. Musim berikutnya datang, ekspektasi meningkat, tekanan berlipat ganda. Semua lawan ingin mengalahkan Persib, semua stadion ingin menjadi tempat tumbangnya sang juara. Namun Bojan tidak berhenti berkembang.
Persib mulai melakukan penyempurnaan skuad. Kevin Mendoza menjadi salah satu kepingan penting. Stefano Beltrame memberi warna baru. Kemudian datang nama-nama seperti Matteo Kochijan, Gustavo Franca, Adam Alis, Dimas Derajat. Mereka bukan sekedar pemain baru, mereka adalah bagian dari puzzle yang sedang disusun. Karena Bojan tidak membangun tim dengan cara mengumpulkan nama besar, ia membangun tim dengan fungsi, dengan kebutuhan, dengan keseimbangan. Dan itulah yang sering membedakan tim juara dengan tim bertabur bintang. Tim bertabur bintang bisa memenangkan pertandingan, tim yang seimbang bisa memenangkan liga. Musim demi musim berjalan, Persib semakin matang, mental juara mulai terbentuk. Dan mental juara adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa didatangkan dari bursa transfer, tidak bisa diwariskan. Mental juara hanya bisa dibangun melalui penderitaan, melalui kegagalan, melalui tekanan, melalui proses panjang. Persib telah melewati semuanya. Karena itu mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi bermain untuk menghindari kekalahan. Mereka bermain untuk menang. Dan perbedaan dua pola pikir itu sangat besar. Ketika banyak tim bermain dengan rasa takut, Persib bermain dengan keyakinan. Ketika banyak tim mulai panik, Persib tetap tenang. Ketika banyak tim mulai meragukan dirinya sendiri, Persib justru semakin percaya. Maka datanglah gelar berikutnya, lalu gelar berikutnya lagi. Dan tanpa disadari, Persib tidak lagi sekedar menjadi juara. Mereka mulai membangun dinasti. Sebuah kata yang sangat jarang digunakan dalam sepak bola Indonesia. Dinasti. Karena dinasti tidak lahir dari satu musim hebat. Dinasti lahir dari konsistensi, dari budaya, dari standar, dari mentalitas. Dan semua itu dibangun oleh Bojan. Pada akhirnya Persib berhasil mencatatkan 3 gelar liga beruntun. Sebuah pencapaian yang menempatkan era ini sebagai salah satu periode paling bersejarah dalam perjalanan klub. Dan ketika orang-orang membahas era emas Persib di masa depan, mereka mungkin akan mengingat trofi, mereka mungkin akan mengingat selebrasi, mereka mungkin akan mengingat konvoi juara. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting, budaya kemenangan. Karena trofi bisa berdebu, foto-foto bisa memudar, video-video bisa terlupakan. Namun budaya yang ditinggalkan seorang pelatih akan hidup jauh lebih lama. Itulah warisan terbesar Bojan Hodak. Ia datang saat Persib sedang kehilangan arah. Ia datang ketika banyak orang ragu. Ia datang tanpa janji muluk. Namun ia pergi meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar trofi. Ia meninggalkan identitas. Ia meninggalkan mentalitas. Ia meninggalkan standar. Dan mungkin itulah alasan mengapa namanya akan selalu dikenang. Karena dalam sejarah sepak bola, tidak semua pelatih berhasil menjadi juara. Dan tidak semua juara berhasil mengubah sejarah. Tetapi Bojan Hodak melakukan keduanya. Ia bukan hanya memenangkan pertandingan, ia mengubah perjalanan sebuah klub. Ia bukan hanya mengangkat trofi, ia membangun sebuah era. Sebuah era yang akan selalu dikenang bobotoh. Sebuah era yang akan selalu menjadi bagian dari sejarah Persib Bandung. Sebuah era yang pantas disebut, era emas Persib. Dan di balik era itu, berdirilah satu sosok. Tenang, tidak banyak bicara, namun meninggalkan jejak yang luar biasa. Bojan Hodak, sang arsitek era emas Persib.